Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada orang yang mengatakan kalau lu belum bego, berarti lu belum jatuh cinta. Secara ilmiah gue setuju dengan pendapat itu, karena faktanya memang itulah yang terjadi. Ada beberapa hal bodoh yang kita lakukan saat kita jatuh cinta. Dan dalam kesempatan kali ini gue juga pengen ngasih tahu penyebabnya. Apa sih yang bikin kita itu bodoh saat jatuh cinta ya? Karena jatuh cinta ini gak peduli lu umurnya berapa, lu dari kalangan mana, lu jelek atau ganteng, yang namanya jatuh cinta akan selalu datang dalam hidup lu. Karena itu adalah insting manusia, naluri manusia untuk bereproduksi. Yang perlu kita lakukan adalah mengelola itu, karena kita nggak bisa menghilangkan naluri itu. Nah, bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Gue jelasin penyebab kenapa kita jatuh cinta dulu ya. Ini penjelasan yang sedikit saintifis, tapi gue usahakan deh ya untuk menjelaskan penjelasan ilmiah ini dengan bahasa yang sesederhana mungkin kalian bisa pahami, oke? Simpelnya gini, ada bagian otak yang tidak aktif saat kita jatuh cinta. Wah, lu sok tahu bang, itu siapa yang ngomong? Yang ngomong bukan gua, yang ngomong Universitas College London. Jadi mereka pernah membuat penelitian tentang penyebab orang bisa melakukan hal bodoh ketika jatuh cinta. Gabut amat ya. Tapi gara-gara mereka melakukan penelitian itu, kita jadi bisa tahu nih, ya kan? Nah, penelitian ini nggak main-main bro. Mereka pakai alat yang namanya Magnetic Resonance Imaging. Oke? Jadi alat ini tuh tugasnya buat memetakan otak manusia. Di-scan gitulah ya. Jadi otak manusia itu di-scan dulu. Ada satu relawan gitu yang mau. Dan ketika dia dikasih lihat foto orang yang dia cintai, ada salah satu bagian otak yang ternyata nonaktif setelah dia lihat foto itu. Bagian otak itu adalah korteks frontal. Bukan main-main lagi nih ya. Yang gak aktif itu adalah termasuk bagian penting dalam otak kita. Bagian otak yang menyuruh kita untuk membuat keputusan yang baik dan tepat. Misal ketika kita disuruh beli mie goreng instan ya, dan penjualnya bilang harganya 20.000. Nah, yang namanya korteks frontal ini akan berfungsi untuk memberikan informasi ke kita bahwa 20.000 itu terlalu mahal. Kita akan diberikan memori bahwa mie instan itu biasanya paling mahal 4.000. Ini kemampuan menalar nih ya. Nah, bayangkan kalau bagian otak ini yang gak aktif. Ini contoh doang ya. Bagian otak ini berperan penting dalam logika kita. Sebaliknya, gara-gara bagian otak ini nggak aktif, bagian otak lain lebih meningkat, yang namanya obsesif kompulsif. Nah, obsesif kompulsif inilah yang jadi biang kerok untuk memproduksi hormon yang namanya dopamin. Gara-gara dopamin muncul juga hormon yang namanya adrenalin. Hormon yang sama ketika kita ketakutan. Jadi itulah penyebab kenapa kita panas dingin kalau deket sama orang yang kita cintai, deg-degan kayak gitu kan ya. Oke, balik ke dopamin tadi ya. Dopamin itu hormon kesenangan dan ketakutan di saat dan waktu yang bersamaan. Hormon yang hampir mirip ketika kita kecanduan rokok atau obat-obatan terlarang. Jadi gini, kemampuan otak untuk menalar dan logika itu nonaktif, tapi kemampuan otak untuk terobsesi malah meningkat. Nah, simpelnya kayak gitu, paham nggak? Akhirnya pada saat jatuh cinta, kita melakukan hal yang bodoh. Nah, bahayanya lagi kalau kita terjebak dalam toxic relationship. Kita bahkan udah nggak peduli sama saran dan nasihat dari teman-teman kita, dari keluarga kita, bodoh amat, ya kan? Misalkan nih ya, cewek lu secara gamblang bilang bahwa dia udah benci sama lu dan nggak suka lagi sama lu dan pengen mengakhiri hubungan. Nah, nalar lu nggak berfungsi dengan baik. Yang muncul adalah perasaan nggak terima. Lu nggak bisa berpikir logis. Jadi ceritanya lu udah dicampakin nih. Nah, ketika dia baikin lu sedikit aja, lu akan mudah terbujuk. Kenapa? Karena bagian otak yang mengarah ke obsesi tadi itu meningkat lagi. Hormon dopamin naik lagi, serotonin juga ikut meningkat. Lu gak peduli kejahatan apa yang udah dia lakuin ke lu pasti bakal balik lagi dengan dia. Lu gak peduli mau 100 kali dia manfaatin lu tetap suka sama dia. Parahnya lagi, lu bakal nyari-nyari alasan karena lu lagi kecanduan. Kan orang yang lagi kecanduan tuh nyari-nyari alasan kan ya. Mulai dari cuman gua lah yang bisa ngerti dia, cuman dialah yang bisa ngerti, manfaatkan.
tapi lu masih mau memaafkan dia, tapi lu masih tetap ngarepin dia, sebagai teman yang baik ya gue masih bisa memaklumi, tapi bukan berarti kita harus lembek. Kita harus tetap tegas dengan orang yang lagi kecanduan. Teruslah sadarkan dia bahwa ini nggak masuk akal loh bro, ini nggak masuk logika loh. Anggaplah dia orang bodoh, nggak masalah, tujuannya baik agar dia sembuh. Hal bodoh lainnya yang akan dilakukan orang ketika jatuh cinta adalah dia tidak bisa fokus ke hal yang lain selain orang yang dia cintai. Artinya kalau pujaan hatinya nggak nelpon dia hari ini, kerjaan dia jadinya berantakan. Bahkan dia nggak peduli sama keluarganya. Semua orang pasti pernah ngerasain ini, termasuk gua. Dan gua nggak akan membela diri kalau emang itu adalah tindakan yang bodoh. Karena seperti yang gue jelaskan tadi, secara ilmiah ada bagian otak yang non-aktif ketika kita jatuh cinta. Hal bodoh lainnya adalah rela melakukan apa aja. Sekali lagi, ini terjadi karena kecanduan. Kita seolah-olah nggak ada pilihan lain nih selain melakukan apa yang dia mau. Karena kita membutuhkan dia. Mau itu positif, mau itu negatif, asalkan itu permintaan dari dia, kita bakal lakuin. Terus apa solusi dari satelit cinta? Gue cuman punya satu solusi dan gue jamin ini adalah solusi paling efektif. Tapi gak bisa langsung manjur ya. Butuh yang namanya repetisi, resistensi, dan lo harus konsisten. Setidaknya sampai lo menciptakan habit dulu ya, atau kebiasaan. Yaitu adalah menunda kesenangan. Lo harus belajar untuk menunda kesenangan. Biasanya orang yang mudah terbudak dalam jatuh cinta adalah orang-orang yang memang lost control aja, menafsu. Orang-orang yang memang mengiyakan semua keinginan dia tanpa mikir dulu. Orang-orang yang memang tidak terbiasa menahan hawa nafsu. Makanya korteks frontal dia nonaktif. Dianya emang lebih suka dengan hormon dopamin. Dia lebih suka yang nyandu gitu. Jadi mulailah dari menunda kesenangan bro. Lu perhatikan ya, selain jatuh cinta nih, lu saat ini kecanduan apa coba? Kecanduan main game. Kurangi kecanduan itu dengan menunda kesenangan dulu. Kecanduan upload foto di sosial media. Belajarlah untuk mengurangi dan terus menunda kesenangan itu. Ketika lu udah terbiasa nih menunda kesenangan, lu gak bakal nyerah gitu aja suatu saat nanti ketika lu jatuh cinta. Lu akan lebih mementingkan logika. Itulah yang dilakukan sama orang-orang cerdas ketika dia jatuh cinta. Dan ini pernah gue bahas di video gue yang berjudul Orang Cerdas Sulit Jatuh Cinta. Para pejuang cinta pasti tahu lah videonya ya. Mereka bukannya sulit jatuh cinta, tapi mereka sulit untuk menemukan yang cocok. Karena mereka lebih mengedepankan logika daripada rasa. Kalau dia rasa nggak cocok, walaupun perasaan jatuh cintanya menggebu-gebu, dia bakal tahan itu dan dia bakal kelola rasa itu untuk hal yang lebih kreatif. Dan rata-rata orang yang cerdas itu orang yang bisa menunda kesenangannya. Gimana? Paham ya? Quotes terakhir dalam video kali ini adalah, jika jatuh cinta membuatmu bodoh, maka itu adalah nafsu. Jika jatuh cinta membuatmu pengasih, maka itu adalah ketulusan. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.